Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Basir. Saya sekolah di SDN 10 Tualang, kelas 5D. Saya akan bercerita yang berjudul tentang Derita Ibu. Cerita ini berasal dari Sulawesi Tengah. Dahulu kata ada satu keluarga yang hidup mata pencahariannya berkebun. Suami dan istrinya serta anak-anaknya hidup bersama. Sementara mereka punya 3 anak. Pagi hari mereka makan bersama-sama. Masing-masing mendapat jatah ikan secara adil. Pada waktu itu masih ada ikan yang belum dimakan. Suami berpesan kepada istri, "Bu, simpanlah sisa ikan itu untuk makan nanti sore." "Ya, Pak, akan saya simpan baik-baik di lemari." Suami berangkat berkebun, perlu mengolah tanah, sedangkan istrinya dan kedua anaknya berdiam di rumah. Menjelang siang, istrinya dan anak-anaknya terasa lapar, sehingga mereka bersama-sama makan siang. Sewaktu makan anaknya yang kecil menangis karena minta ikan yang telah disimpan di lemari. Ibunya mengatakan bahwa ikan yang disimpan itu untuk ayahnya, tetapi anaknya terus menangis minta ikan. Akhirnya ikan yang disimpan itu diambilnya untuk diberikan kepada anak yang masih kecil itu, sehingga dia berhenti menangis. Pada waktu sang ayah datang dari kebun dalam keadaan lapar, lalu sang istri menghidangkan makanan, tetapi tidak ada ikannya. Melihat hal ini, sang suami marah. Wajahnya masam. "Bu, mana sisa ikan pagi tadi? Maaf, ikannya saya berikan kepada anak kita karena dia menangis waktu makan, tidak ada lauk pauknya." Sang suami marah dan dia berhenti makan, tetapi ibu tetap diam. Tak sepatah kata pun dia ucapkan, kecuali hanya minta maaf karena merasa bersalah. "Aku minta maaf, Ayah. Saya benar-benar bersalah. Aku kan sudah berpesan bahwa ikan itu harus kau simpan baik-baik untuk makan sore ini. Tapi mengapa kau tidak mau mengindahkan pesanku tadi? Ikan itu benar-benar sudah saya simpan di lemari." Berhubung si bungsu itu menangis tiada henti-hentinya, akhirnya sisa ikan itu saya berikan kepadanya. Malam telah, sementara suami masih marah, bahkan menjadi marahnya. Mendengarkan kemarahan ini, sang ibu bersedih hingga menangis berseduh-seduh. Tetapi sang ayah terus marah. Tengah malam, ketiga anaknya dalam keadaan tidur nyenyak. Namun ayah terus marah. Kemudian sang ibu meninggalkan rumah, menuju laut tanpa pamit, karena tidak tahan lagi mendengar kemarahan suaminya. Pagi harinya, ketika anak-anaknya bangun tidur, tiba-tiba tidak melihat ibunya berada di rumahnya, sehingga mereka mencari kemana-mana, tetapi tidak lagi menjumpai. Kemudian si sulung mengajak kedua adiknya untuk mencari ke laut. Adiknya bertanya, "Mengapa kita mencari ibu ke laut?" Katanya menjawab, "Barangkali ibu di laut mencari ikan karena ibu semalam dimarahi ayah terus
gara-gara kemarin siang ibu memberi adik sisa ikan yang telah disimpan di lemari. Iya, kita coba saja, barangkali ibu di laut. Mereka sepakat untuk mencari ibu ke laut. Setiba di pantai laut, mereka memanggil-manggil ibunya. Setelah lama dipanggilnya, tiba-tiba sang ibu muncul dari laut dan segera mendekati si bungsu sambil menyusui. Setelah ibu mereka disuruh pulang, setiba di rumah mereka menanti kedatangan ibu dari laut. Tetapi masih juga belum kunjung datang. Bahkan malam hari masih tetap belum datang. Keesokan harinya mereka pergi ke laut mencari ibunya lagi. Sampai di laut mereka memanggil ibunya lagi. Setelah 3 kali memanggil ibunya lalu muncul dari laut. Dia mendekati anak bungsunya, kemudian menyusuinya. Tetapi pada saat itu tubuh ibunya mulai bersisik. Melihat badan ibunya mulai bersisik, mereka merasa takut dan tidak percaya bahwa itu ibunya. "Hai anakku, kesinilah, ibu akan menyusuimu." Tidak, kau bukan ibuku," kata si bungsu. "Aku ini benar-benar ibumu." "Tidak, kau bukan ibuku," jawab si sulung sambil mengajak adik-adiknya meninggalkan tempat itu, dan mereka meneruskan untuk mencari ibunya. Dia di sepanjang tepi laut yang mereka lalui terus-menerus memanggil, "Ibu, ibu, ibu." Setiap dipanggil ibu, maka muncullah wujud yang menyeramkan dan menakutkan, karena seluruh tubuhnya penuh dengan sisik ikan. Demikianlah asal-usul ikan duyung yang terdapat di Sulawesi Tengah. Bahkan cerita ini masih juga melekat pada masyarakat. Juga seringkali anak-anak mendengarkan cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.